Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Jabal Ghafur. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Junaidi Salat Skom Mkom. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi, langsung saja inilah video dari kami. Sebelum memulai videonya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu dengan saya sendiri, Anida Adilah, sebagai pembuka dan pemateri yang pertama pada slide 1 sampai dengan 3. Kemudian diteruskan oleh Siti Nazira pada slide keempat. Selanjutnya diteruskan oleh Adinda Nasa Putri pada slide kelima, Zaitun Munira pada slide ke-6, Munadatul Haq slide ke-7 sampai dengan slide ke-8, Vivi Marita pada slide ke-9, Rahmatul Fadli pada slide ke-10 sampai dengan slide ke-11, dan slide terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Rianda. Pada video ini, kami mempunyai bahasan yang terdapat 6 subjek. Yang pertama yaitu operasi sel memori dan karakteristik sistem memori, keandalan memori dan satuan memori, jenis memori random akses dan pengemasan, cache memori dan elemen rancangan, struktur interkoneksi dan interkoneksi bus, serta elemen perancangan bus dan contoh-contohnya. Operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis sedikitnya satu kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca, dan gambarnya dapat dilihat pada layar berikut ini. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem memori. Karakteristik sistem memori terdapat 6 macam, yaitu lokasi, kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, dan karakteristik fisik. Pada lokasi terdapat CPU, internal atau main, eksternal atau secondary. Yang kedua, kapasitas terdapat ukuran word dan jumlah word. Satuan transfer terdapat word dan block. Metode akses terdapat sequential access, direct access, random access, dan associative access. Kinerja terdapat access time, cycle time, dan transfer rate. Tipe fisik terdapat semikonduktor dan magnetik. Dan terakhir, karakteristik fisik terdapat volatile or non-volatile dan erasable or non-erasable. Keandalan memori. Untuk memperoleh keandalan sistem ada 3 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama berapa banyak, yang kedua berapa cepat, dan yang ketiga berapa mahal. Hubungan harga, kapasitas, dan waktu akses adalah semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu aksesnya. Kemudian satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte atau 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Symbol number of byte terdiri dari kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Kemasan EEPROM yang merupakan keping 8 MB yang diorganisasi sebagai 1M x 8. Dalam kasus ini, organisasi dianggap sebagai kemasan 1 word per keping. Kemasan terdiri dari 32 pin, yang merupakan salah satu ukuran kemasan keping standar. Pin-pin tersebut mendukung saluran-saluran sinyal berikut ini. Poin pertama, alamat word yang sedang diakses. Untuk 1M word diperlukan sejumlah 20 buah atau 220 sama dengan 1M. Data yang akan dibaca terdiri dari 8 saluran, dari D0 sampai dengan D7. Catu daya keping adalah VCC, pin grounding VSS, pin chip enable atau CE, tegangan program atau VPP. Jenis memori random access. Semua jenis memori yang dibahas pada bagian ini adalah berjenis random access, yaitu data secara langsung diakses melalui logik pengamatan warren in. Hal yang membedakan karakteristik RAM random access memory adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah.
Aspek lain adalah RAM bersifat volatile, sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Read online memori ROM sangat berbeda dengan RAM, seperti namanya. ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Sense memory. Session memori difungsikan mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Dalam organisasi komputer, memori utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya. Sedangkan cache memori berukuran kecil namun lebih cepat. Cache memori berisi salinan memori utama. Kerja cache adalah antisipasi terhadap permintaan data memori yang akan digunakan CPU. Elemen rancangan. Walaupun terdapat banyak implementasi cache, namun dari sisi organisasi maupun arsitekturnya tidak banyak macamnya sebagai berikut. Yang pertama ada kapasitas. Yang kedua mapping. Mapping terbagi menjadi 3. Yang pertama direct mapping. Yang kedua associative mapping. Yang ketiga set associative mapping. Ada write policy. Yang pertama ada write top. Yang kedua ada write back. Yang ketiga ada write ons. Ada ukuran blok dan ada algoritma pengganti. Algoritma pengganti terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama less recently used atau disingkat LRU. Yang kedua first in first out atau disingkat FIFO. Yang ketiga less frequently used atau disingkat LFU. Yang keempat random. Jumlah cache. Jumlah cache terbagi 2, ada single atau 2 level, yang kedua ada unified atau split. Struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan input-output yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan 2 atau lebih komponen komputer. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian. Yang pertama ada saluran data, yang kedua ada saluran alamat, dan yang ketiga ada saluran kontrol. Materi selanjutnya yaitu elemen-elemen perancangan bus. Perancangan suatu bus dapat dibedakan menjadi beberapa elemen. Yang pertama itu jenis bus, dibedakan menjadi dedicated, time, dan multiplex. Yang kedua metode arbitrasi, dibedakan menjadi tersentralisasi dan terdistribusi. Yang ketiga berdasarkan timing, dibedakan menjadi sinkronus dan asinkronus. Yang keempat jenis buffer data, dibedakan menjadi read, write, read modify write, read after write, dan block. Yang kelima, berdasarkan lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer. Contoh daripada bus. Yang pertama itu bus ISA, Industry Standard Architecture. Vendor pemakai utamanya yaitu IBM. Yang kedua bus PCI. Vendor pemakai utama yaitu Intel. Bus VCI singkatan dari Peripheral Component Interconnect. Yang ketiga, bus USB, singkatan dari Universal Standard Bus. Yang keempat, bus SCSI atau Small Computer System Interface. Dan yang kelima, bus P1003-494 Firewire. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu ada 2 poin. Yang pertama, sistem memori merupakan sistem utama dalam komputer dan mempunyai peranan penting dalam sistem kerja komputer, yaitu sistem yang berfungsi sebagai penyimpanan. Kemudian untuk poin kedua yaitu sistem bus juga penting karena berfungsi sebagai penghubung antara 2 atau lebih komponen komputer. Inilah video presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada penanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiratul Hikmah. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apa fungsi utama dari memori random access? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Najira. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Safiratul Hikmah. Fungsi dari memori random access adalah mempercepat proses data yang ada dalam perangkat. Tak hanya itu,
Memori random access juga berfungsi sebagai media penyimpanan sementara saat komputer dalam posisi beroperasi atau hidup. Misalnya, saat kalian mengetik dokumen di Microsoft Word lalu ditutup tanpa menyimpan terlebih dahulu, maka dokumen tersebut akan tersimpan di dalam memori random access. Sehingga kalian masih bisa membuka dokumen tadi melalui history terakhir dari Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram, perwakilan kelompok 1, ingin menanyakan pada kelompok 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan input atau output bus pada sistem komputer. Sekian, terima kasih. Baik, saya Munadiatul Haq. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Ikram. Input output bus pada sistem komputer adalah sebuah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab juga terhadap pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun register-register dalam CPU. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.